Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus para asatid, ada Ustadz Yusrul Falah sama Ustadz Abdul Rahman. Ngapunten kalau terlambat. Ya, semoga beliau berdua, ada Ustadz Sukemi juga di sini, dan para asatid yang lain, Ustadz Mudakir dan yang lain-lain semua, mohon maaf tanpa mengurangi hormat dengan tidak menyebut namanya. Semoga para asatid kita Allah anugerahi panjang umur yang mubarakah, sehat wal afiyah, dan ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini la yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Qatadah, dan ceritakan dari Qatadah. Kalau Abu Qatadah itu sahabat, kalau Qatadah itu tabi'in. An tafsiri qaulihi ta'ala, tentang tafsir firman Allah ta'ala, farauhu wa raihan, di surah Al-Waqiah ayat 89. Itu tentang proses sakaratul maut dari 83 itu ya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan seterusnya itu nanti sampai kepada farauhu wa raihan. Jadi di situ disebutkan farauhu wa raihan, tafsirnya kata rauh itu rahmat, sementara raihan itu maknanya adalah rizki. Jadi orang kalau beriman saat nyawa di sini, dia melihat nikmat dari Allah dan rizki dari Allah. Itu kalau secara teks terjemahannya kurang lebih begitu.
Makanya orang itu kalau mau mati, dia melihat tempat tinggalnya. Kalau dia ahli surga, dia melihat surga. Kalau dia ahli neraka, dia melihat neraka. Nikmat terbesarnya surga itu adalah ketika kita melihat, di antara nikmat terbesar melihat surga itu adalah ketika kita melihat penghuni terbaiknya surga menampakkan diri. Siapa penghuni terbaiknya surga? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka istilah ada orang meninggal ditemani oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang meninggal didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bertentangan dengan dalil. Karena memang orang mau mati kalau ahli surga dia melihat surga. Dan penghuni terbaiknya surga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menyaksikan itu. Amin. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Qala berkata siapa Qatadah? Apa kata Imam Qatadah rahimahullah? Ar-Rauh, maksudnya Ar-Rauh adalah Ar-Rahmatu rahmat. Bentuk jamak dari rahmatun, berarti beberapa rahmat. War-Raihan, maksudnya tatalaqahu bihi al-malaikatu 'indal maut. War-Raihan, maksudnya tatalaqahu bihi al-malaikatu 'indal maut. Malaikat menemuinya dengan membawa aneka rahmat tadi itu saat kematiannya. Sehingga diterjemahkan ya tadi itu, saat kematian orang itu dia diberi rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rahmat itu, rahmat Allah di surga, rahmat Allah di akhirat itu surga. Makanya orang kalau beriman, kalau mau mati dia melihat tempatnya apa? Surga. Nah, terus tadi malam ada yang nanya ke saya pas saya bahas masalah ini. Nanyanya gini, kan belum hisab Ustaz, belum dihisab, belum ada mizan dan lain-lain lah. Kan masih ada proses panjang kan? Ada barzah, ada yaumul ba'ats, ada mahsyar, ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat. Kok sudah ketahuan masuk surga itu loh, dari mana ceritanya? Dia nanya gitu. Maka saya jawab, ini jawaban saya tadi malam, mungkin saya tambahkan di sini insyaallah, bahwa semua kita ini itu di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, bahkan itu sudah ada catatannya. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Sudah ada catatannya. Saat kita berada dalam kandungan, hadisnya Bukhari Muslim, itu sudah ada catatannya. Apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka? Jadi yang ditampakkan oleh Allah itu bocoran saja, bocoran Lauhul Mahfuz. Semacam dipercepat kabar gembiranya supaya dia itu senang menghadap kepada Allah, itu senang gitu loh. Supaya dia senang menghadap kepada Allah. Bisa dipahami nggak nggih? Itu bocoran. Loh, berarti kita ini sudah ada dong Ustaz ya, tulisan di Lauhul Mahfuz kita masuk surga atau masuk neraka? Iya, jawabannya iya. Tapi ingat ya, itu urusannya urusan Allah. Kita nggak usah ngulik nyari tahu takdir kita di mana. Kata para ulama, udah kalau sama Allah baik sangka aja udah. Allah nggak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Allah itu maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Udah kalau sama Allah baik aja udah. Sekarang kita fokus saja pada tugas kita apa, kata para ulama. Tugas kita disuruh menuju ke surga. Di mana nikmat terbesarnya surga adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah kita fokus ke situ aja. Jadi saya ulang, kita nggak usah ngulik rahasia takdir, itu urusan Allah udah itu. Dan Allah nggak mungkin salah dengan keputusannya, dan baik sangka aja sama Allah, udah baik sangka aja, nggak usah berursangka sama Allah. Sekarang kata para ulama, kita fokus saja
Perintah Allah untuk kita apa? Oh, Allah suruh kita menuju ke surganya. Di mana Allah janjikan di situ perjumpaan dengannya. Ya sudah, kita fokus ke situ aja. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Itu janji Allah, enggak usah khawatir. Allah enggak akan menzalimi hamba-hambanya. Tapi Ustadz, itu ada orang dalam hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu seumur-umur dia beramal dengan amalan ahli surga, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur dia berbuat dengan amalan ahli neraka, kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, takdir mendahulunya, dan dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Gimana dengan hadis itu, Ustaz? Saya baca syarahnya Ibnu Daqiqil Aid. Ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan ini jarang terjadi, kata para ulama. Ini jarang terjadi. Yang sering terjadi orang itu mata ala ma'asya, itu yang sering terjadi. Yang sering terjadi orang itu mata ala ma'asya. Umumnya orang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Itu umumnya orang itu. Yang tadi itu jarang terjadi, kata para ulama. Saya baca syarahnya Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, beliau mengatakan begitu. Yang sering terjadi apa? Umumnya orang mata ala ma'asya. Jadi kalau kebiasaannya ahli surga, surga insyaallah. Kalau kebiasaan ahli neraka, tidak jarang justru tobat ujungnya kalau yang itu justru. Karena rahmat Allah. Menjadikan enggak usah khawatir, sudah. Yang penting kita fokus pada kebiasaan kita. Lalu terus untuk apa hadis itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya yang sudah baik jangan sombong dan tidak merendahkan orang yang belum baik, karena ujung cerita kehidupan kita tidak ada yang tahu. Makanya jangan meremehkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan meremehkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu akbar. Bisa dipahami nggih? Nah, itu diantaranya. Allahu akbar. Warwa Ibnu Juraijin, dan telah meriwayatkan hadis siapa Ibnu Juraij, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annau sungguhnya beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, li Aisyah, kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, fi tafsiri qaulihi ta'ala, dalam menjelaskan tafsir firman Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila telah datang kepada salah seorang di antara mereka apa al-mautu, kematian, qala, yang mati itu ngomong, loh, mati kok ngomong? Gimana ini? Kata Allah mati, tapi kok ngomong ini? Ini sudah mati loh, ini pakai hatta. Hatta itu kalau di ilmu nahwu kan li ghayatil intiha. Berarti sudah terjadi, sudah mati ini. Li ghayatil intiha itu pok-pokan. Contoh gini misalnya. Ente-entean itu. Contoh ngeten. Akaltu samaka hatta ra'sihi, misalnya gitu, atau hatta ra'siha. Aku makan ikan hingga kepalanya. Itu kepalanya habis itu. Tapi kalau saya mengatakan akal tusamaka hatta sampai ila, ya, pakai ila roksihi, aku makan ikan sampai kepalanya, berarti kepalanya masih ada itu. Itu kalau pakai ila. Kalau pakai hatta, kepalanya habis itu. Hatta roksihi itu kepalanya habis. Jadi kalau hatta idza jaa ahadahumul maut, itu maksudnya sudah mati berarti. Sudah mati berarti. Paham nggih? Nah, makanya dikatakan wa atimmus syiyama ilal lail, sempurnakanlah puasa sampai malam. Pakai ila itu maksudnya di penghujung malam, maghrib maksudnya. Orang-orang Syiah memahaminya ilal lail itu sampai isya, sampai hilangnya sampai munculnya bintang di malam hari itu. Nunggu isya.
Padahal maknanya ila itu nempel malam di penghujungnya, yaitu apa? Maghrib maksudnya. Wa atimmus syiyama ilal lail. Itu seperti itu. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong. Loh kok ngomong Ustaz, itu sudah mati? Ya, sudah mati raganya. Kok ngomong ruhnya? Oh, berarti roh nggak mati? Enggak, yang mati raganya. Jadi yang mati itu raganya, rohnya nggak mati. Maka pendiri-pendiri masjid ini, penggagas-penggagas masjid ini dan majelis taklimnya yang sering kita fatihai itu beliau sudah wafat raganya, rohnya boten masih hidup di sana. Apa kata orang yang sudah mati ini? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Kembalikan aku ke dunia lagi. Allah. Dijelaskan dalam hadis ini, idza ayanal mu'minul malaikata, apabila telah bisa menyaksikan siapa seorang mukmin al malaikata kepada para malaikat. Maksudnya malaikat juru cabut nyawa. Qalu, mereka mengatakan, nurajji'uka ila dunya, apakah Anda mau kembali? Apakah Anda mau saya kembalikan ke dunia? Kata malaikat pencabut nyawa itu. Fayaqulu, maka berkata siapa mukmin, ila daril humumi wal ahzan. Maksudmu apa? Kembali ke kampung yang penuh dengan kesumpakan dan kesedihan itu, kata orang beriman tadi. Jadi pas dia didatangi malaikat maut, ditawari oleh malaikat maut, apakah panjenengan mau balik ke dunia lagi? Kata orang yang akan mati itu, orang beriman itu mengatakan, apa? Kembali ke dunia yang banyak sumpek dan sedihnya itu. Kalau bahasa kita, moh. Nah, jadi apa? Moh, tidak mau. Apa kata orang beriman tadi? Wa yaqulu qadaman ilallahi azza wa jalla. Wis ndang, hadapkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ndang, buruan. Saya pengen ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau balik ke dunia lagi. Pengen lanjut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafiru, dan adapun orang yang kafir, fayaquluna, maka berkatalah para malaikat, nurajji'uka ila dunya, maukah kamu saya kembalikan ke dunia? Fayaqulu, maka berkatalah orang kafir tadi, irji'un, kembalikan saya. Iya, saya mau balik ke dunia lagi. Dia pengen balik ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu sholihah, agar aku bisa berbuat baik semasa saya hidup dulu. Agar saya bisa berbuat baik fima taraktu, terkait dengan apa-apa yang dulu aku tinggalkan. Jadi dia ini pengen balik ke dunia karena ingin beramal soleh yang dulu dia tinggalkan. Jadi kita ini tidak akan menyesal untuk sesuatu yang kita tidak mampu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kita semua akan menyesal untuk sesuatu yang kita mampu tapi tidak mau. Itu nyesal pasti itu. Saya ulang ya, kita semua ini termasuk saya sendiri tidak akan menyesal untuk sesuatu yang kita tidak mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani seorang di luar kemampuannya. Tapi kita semua akan menyesal untuk sesuatu yang kita mampu tapi kita tidak mau. Itu kita nyesel. Maka dibilang, kembalikan saya ke dunia lagi untuk beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Karena ini penyesalannya orang kafir, maksudnya pengen beriman. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Kalau boleh pulang semua itu yang di kuburan itu. Kata Allah, kalla, tidak boleh. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan pasti diucapkan. Tapi penyesalan setelah mati itu percuma tak berguna. Nah, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Setua apapun kalau menyesal namanya sadar. Kalau sudah mati itu betul-betul penyesalan namanya. Allahu Akbar. Innaha kalimatun wa qailuha wa mi waraihim barzakh. Wara bi ma'na amam, dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding yang kokoh
hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, dalam catatan kaki di hadis ini disebutkan munqati', Ibnu Jarir hadisnya munqati', terputus di tabi'in berarti nggih. Nah, itu dari Ibnu Jarir At-Tabari. Namun insyaallah makna hadis ini sahih maknanya. Jadi hadis ini maknanya apa? Sahih. Kenapa kalau sahih? Ada penjelasan dari hadis sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Nabi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Nah, jadi menunjukkan kejadian yang mirip seperti ini. Selebihnya wallahu alam bisawab. Tapi patutnya memang lanjut. Kenapa? Karena ajal memang harus tepat waktu. Jadi jawabannya mesti terus, daerah balik-balik enggak. Malah orang soleh itu kalau dipikul di tandu itu mau dibawa ke kuburan, apa katanya? Qaddimuni, cepetan, udah nggak sabar. Cepetan ingin segera menikmati hasil kerjanya di dunia dengan aneka amal solehnya. Qaddimuni, cepetan. Itu hadisnya sahih. Di sini disebutkan hadisnya sahih au kama qal. Bahkan ketika kemudian orang yang jahat itu dipikul, dibawa ke kuburannya, dia teriak-teriak, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa kemana saya? Wahai keluargaku, wahai anak-anakku, teriak dia. Di sini ada riwayatnya sahih, riwayatnya Uqamakal yang itu. Uqamakal. Allahu akbar. Semoga kita termasuk yang qaddimuni. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahu akbar. Waqad kharraja Al-Bazzar, dan sungguh telah mengeluarkan hadis. Siapa Al-Bazzar? Imam Al-Bazzar rahimahullah fi musnadi, dalam musnadnya. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, idah tadoro, apabila mengalami sakaratul maut, atathul malaikatu, maka datang kepadanya sekelompok malaikat, bihariratin fiha miskun, dengan membawa kain sutra yang ada misiknya, minyak wanginya, wadhabairu raihan, dan dengan lapisan-lapisan wewangian, fatasulu ruhuhu kama tasulu fatasulu ruhahu kama tasulu sya'rata anil ajin. Maka para malaikat itu menarik ruhnya orang beriman itu seperti menarik rambut dari adonan roti. Wa yuqalu, dan dikatakan kepada orang yang akan mati itu, apa kata malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan anka. Mirip ya, tapi ini bukan pakai mardiyah, tapi mardiyan anka dalam hadis ini. Kalau detailnya gini, jadi orang beriman tuh begitu nyawa sampai di kerongkongan, dia ngelihat surga. Begitu ngelihat surga, dia dengan senang hati mau keluar. Yang versi Ahmad hadisnya dicabut dari arah ubun-ubun ruhnya, yang ketarik dari arah kakinya, gitu kan? Jadi sampai sini dia ngelihat surga, dengan senang hati dia mau keluar. Karena dia mau keluar, maka dibisiki oleh malaikat yang bagian berbisik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, silakan kembali menghadap kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka dia dengan senang hati mau keluar. Nah, semoga kita termasuk yang ini. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Mudah-mudahan nggih. Nah, terus kemudian kembali kamu dengan ridho dan diridhoi, dan dalam keadaan Allah ridho kepadamu, maksudnya mardiyan angka, dalam keadaan Allah ridho kepadamu, ila rauhillah, kembali ke rahmat Allah. Jadi istilah kembali ke rahmat Allah itu mungkin pakai istilah malaikat.
kembali kepada ke rahmat Allah. Tapi ini untuk orang beriman. Kalau orang juahat kembali ke wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada rahmat Allah dan karomatih, kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Tapi faida kharajat ruhuhu wa wudi'at ala dalikal miski war raihani wa tuyat 'alaiha al hariratu wa dababiya ila illiyin. Dan apabila sudah keluar ruhnya dan diletakkan di kain yang ada misiknya tadi dan aneka wewangian yang berlapis-lapis tadi, maka dibawalah terbang oleh malaikat ruh itu ke illiyin. Semoga kita termasuknya di illiyin. Amin Allahumma. Karena jangan sampai di sijin. Kalau sijin berarti orang kafir, naudzubillah min syarri dzalik, atau orang yang jahat. Terus kemudian wa innal kafira semuanya orang kafir idah tadhara apabila mengalami sakaratul maut atatul malaikatu datang kepadanya sekelompok malaikat. Malaikatnya banyak ya. Jadi malaikat maut itu timnya enggak satu. Ada yang mengatakan 2, 3, 4. Kalau di ayat Al-Qur'annya jamak itu 3 ke atas berarti. Di mana Ustaz? Di surah An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik menurut Allah, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya ngucap salam, salamun alaikum, permisi dulu. Jadi kalau mau nyabut nyawanya orang yang bertakwa, malaikatnya permisi dulu. Semoga kita semua minal muttaqin. Amin Allahumma amin insyaallah. Tapi permisi mau nyabut nyawa maksudnya. Tenang, enggak menakutkan insyaallah bagi orang beriman. Kenapa? Karena malaikatnya wujudnya wangi, indah, rupawan. Sampai Nabi Ibrahim mengatakan dalam kitab ini sebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, enggak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja orang udah sawaneng. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin insyaallah. Tapi kalau ini orang jahat, orang kafir, maka atatul malaikat itu datang malaikat kepadanya bimashin dengan membawa jampelan kain kasar fihi jamrotun, yang di dalam jampelan kain kasar itu ada bara api. Fatanzi uruhahu intizaan syadidan, maka dicabut ruhnya itu dengan cabutan yang keras. Kalau versi Ahmad, kalau tadi orang beriman dicabut dari arah ubun-ubun nggih, yang ketarik dari arah kaki. Kalau orang kafir kayak gini, kata dalam riwayat itu maksud saya, malaikat nyabute sak karepe dhewe. Mbuh teko sikile, mbuh teko tangane, mbuh teko silitis, pokoknya cabut ngono. Tapi tetap sampai sini berhenti dulu, sama. Sampai sini berhenti dulu. Falaula idza balaghatil hulqum, berhenti dulu. Ngelihat dulu tempat tinggalnya. Nah, melihat neraka kan. Melihat neraka enggak mau keluar. Sementara ajal harus tepat waktu. Negosiasi dia. Laula akhartani la ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematian saja bisa ditunda sebentar saja, saya mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Ditegaskan di ayat 11-nya, Al-Munafikun kata Allah apa? Ajal tidak bisa diakhirkan walaupun cuman sesaat. Harus tepat waktu. Tetap karena dia enggak mau keluar, kan ajal harus tepat waktu, enggak mau keluar, dipukul sama malaikat. Surah Muhammad ayat 27, surah Al-An'am ayat 93 dipukul sama malaikat karena enggak mau keluar. Ustadz, ayat itu kan tentang perang Badar, betul. Namun ada ulama yang memahami itu umum sebagaimana teksnya. Dipukul sama malaikat, dipukul, meletet, akhirnya dibentak. Bentakannya ini. Nanti dibentak, bentakannya ini. Wa yuqalu, dikatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, jiwa yang busuk. Loh, kenapa busuk? Karena kemaksiatan itu aromanya busuk dan tercium oleh para malaikat. Maka orang yang seumur-umur dia berbuat kekufuran, kemaksiatan, ruhnya aromanya busuk kok. Pakai qaf, saking busuknya. Hei jiwa yang busuk, ukhruji, keluar. Sakhitatan mashutan alaika, dalam keadaan engkau marah
dan dimarahi oleh Allah. Ila hawanillahi wa adzabih, menuju kepada kehinaan dari Allah dan adab dari Allah. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Fa idza kharajat ruhuhu, maka apabila telah keluar apa ruhnya, udiat ala tilkal jamrati, dan diletakkan di kain amoh yang ada kain kasar yang ada baranya tadi, wa itu 'alaiha al-mashu wa yadhabu biha ila sijjin. Akhirnya ruh itu digendong oleh malaikat, dibawa, bukan digendong, diseret, dijampel, diseret, dibawa ke sijjin. Nauzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita selamat dari kategori yang kedua ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Semoga kita termasuk yang di alien tadi ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tahajud itu dari kata hujud, artinya bangun dari tidur. Berarti kalau belum tidur belum dinamai tahajud, tapi sholat malam biasa. Makanya ada hadis yang menyebutkan tidak semua orang yang melek malam itu tahajud, karena memang tahajud itu harus tidur. Kalau belum tidur namanya sholat malam biasa, qiyamul lail biasa. Terus kemudian berarti ketentuannya, kalau ingin tahajud harus tidur terlebih dahulu walaupun sebentar. Kalau nggak bisa tidur gimana Ustaz? Ya nggak usah sholat tahajud, tapi sholat malam aja. Sholat tasbih, sholat sunnah mutlak, sholat hajat, terserah jenah, sholat tobat, monggo, itu sama sholat malam juga. Cuman tidak dinamai tahajud. Disebut tahajud kalau sudah tidur, karena tahajud artinya bangun dari tidur. Kemudian yang kedua, kalau witir, idealnya witir itu sholat penutup. Ij'alu akhira sholatikum bilaili witro. Jadikanlah akhir sholat malam itu witir. Itu idealnya. Cuman dulu kata para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau khawatir tidak bisa bangun malam, beliau biasanya sholat witirnya sebelum tidur. Nah, kalau beliau yakin bisa sholat malam, beliau lebih suka mengerjakannya di akhir malam. Nah, Nabi berpesan kepada para sahabat, ada di Bulughul Maram, agar yang sudah sholat witir di awal malam sebelum tidur itu jangan mengerjakan witir 2 kali. Kata Nabi, la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Kalau kita mengerjakan di awal malam, berapa rakaat witirnya Ustaz? Kalau di akhir malam kan kalau dengan tahajud bisa cuma 1 minimal. Kalau kita di awal malam berapa minimal witir itu Ustaz? Kalau kita ba'diyah isya bisa 1 rakaat enggak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ba'diyah isya, misalnya Anda musafir, kan dijamak antara maghrib dengan isya misalnya, kan tidak mengambil rukhsah, tidak mengambil sholat rawatib, sunnah rawatib maksudnya, maka jenengan minimal 3. Jadi minimal 3. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid saya baca Ibnu Rushd mengatakan, kalau kata Ibnu Rushd ini ijma ulama tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Saya baca dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rushd rahimahullah, beliau mengatakan dalam Bidayatul Mujtahid itu ijma ulama, kesepakatan ulama, menurut beliau ijma ulama bahwa tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Dan itu hadis Nabi tentang beberapa sahabat, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang dipesan oleh Nabi agar jangan tidur sebelum sholat witir walaupun cuma 1 rakaat. Ya, itu setelah ba'diyah isya maksudnya. Kalau enggak ba'diyah isya minimal 3 rakaat. Karena tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Oh, soal rakaatnya. Baik. Nabi setelah ditanya,
Hadisnya dari Abi Dawud, ya Rasulullah, bagaimana salat malam itu? Nabi menjawab, au kama qala, salatul laili wan nahari masna masna. Salat sunnah di waktu malam dan siang hari itu 2 salam 2 salam. Tapi ada hadis juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, di mana Siti Aisyah melihat Nabi itu salatnya 4-4-3. Bagaimana itu Ustaz? Begini ya. Ini teorinya para ulama yang saya pahami ya. Apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi apa yang Nabi ajarkan itu pasti untuk kita. 4-4 itu Nabi melakukan. Sementara yang 2-2 Nabi mengajarkan. Apa yang Nabi lakukan belum tentu untuk kita. Tapi yang Nabi ajarkan pasti untuk kita. Inilah yang dipilih oleh 4 madhab. 4 madhab cenderungnya 2-2-2. Ada yang membolehkan 4 ada memang. Ada yang membolehkan 2 itu 4-4 ada. Cuman kalau jenengan ngerjakan tahajud langsung 4, ada perdebatan di antara para ulama, ada perdebatan. Tapi kalau 2 salam, insya Allah tidak ada perdebatan. Semua ulama sepakat sah. Kalau yang ini ada perdebatan. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan makruh, ada perdebatan. Ada yang mengatakan pakai tahiyat awal, ada yang mengatakan tidak pakai tahiyat awal, ada perdebatan pokoknya. Kalau yang 4 itu. Kulo ket senengane ndak usah debat-debat wis pokoke milih sing loro-loro ngoten mawon. Kecuali saya menghormati ketika saya sholat di Masjid Muhammadiyah. Walaupun teman-teman di Muhammadiyah itu putusan tarjihnya yang terbaru mengatakan tarawih itu boleh 2-2, boleh 4-4. Tidak ada masalah. Nah, saya menghormati aja. Tapi saya ngerjakan 4-4 ya kalau di Masjid Muhammadiyah, menghormati fikih beliau-beliau. Walaupun putusan tarjih terbaru mengatakan boleh 2-2 boleh. Tidak ada masalah. Itu putusan tarjih terbaru boleh. Jadi di Masjid Muhammadiyah sekarang itu bisa 4-4, bisa 2-2, tidak ada masalah. Wallahu alam shawab. Ngoten nggih, Pak nggih? Bagus. Dua-duanya ada contohnya. Kalau langsung 3, 5, 7, 9 itu Siti Aisyah yang meriwayatkan. Beliau melihat Nabi ngerjakannya gitu. Abdullah bin Umar pernah mengerjakan 2 salam 1 salam. Nah, saya mau terangkan fikihnya ya. Kalau jenengan langsung 3, witir ya langsung 3, tidak ada perdebatan. Kalau 2 salam 1 salam ada perdebatan, termasuk dalam mazhab Syafi'i. Iku kok 2 salam terus 1, iku kayak statusnya sholat apa kuwi? Padahal sholat itu kan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Terus kalau muroki ini sing bagian pengumuman tarawih, sallu sunnatan rakaataini minal witri. Jadi loro dhisik. Itu di dalam mazhab Syafi'i diperdebatkan. Ya hadisnya sahih, tidak apa-apa, dikerjakan ada hadisnya kok. Namun kalau 2 salam 1 salam ada perdebatan. Kalau nggak mau debat langsung 3, nggak ada perdebatan, langsung 3. Tapi yang 2 salam 1 salam mboten salah loh nggih. Bener itu enggak apa-apa, ada hadisnya. Cuman memang ada perdebatan termasuk di intern mazhab Syafi'i. Ada perdebatan. Nah, cuman kalau langsung 3 itu enggak ada perdebatan. Saya ulang mboten salah lah nggih sing 2 salam 1 salam mboten salah. Bener itu hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan demikian yang saya ambil, yang saya diajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Cukup nggih? Kalau sekali lagi mau ngapunten untuk keterlambatan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyaykhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah sebusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.